teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran perpajakan bersama kami. Hari ini kita bakal bahas satu topik penting tapi sering bikin bingung nih, yaitu PPh pasal 25. Eits, tenang dulu. Meskipun judulnya kayak serius banget, tapi sebenarnya konsepnya simple kok. Bayangin kamu lagi nabung setiap bulan biar nggak kaget pas bayar sesuatu di akhir tahun. Nah, itulah inti dari PPh 25. Jadi, PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran tiap bulan oleh wajib pajak. Tujuannya, supaya kamu atau perusahaan nggak harus bayar pajak sekaligus dalam jumlah besar di akhir tahun. Biasanya, kewajiban ini muncul kalau tahun sebelumnya masih ada pajak yang kurang dibayar. Nah, daripada nunggak dan bikin pusing nanti, lebih baik dicicil dari sekarang kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditanyain, ada berapa sih jenis PPh 25 itu? Jawabannya ada 5. Yang pertama, orang pribadi, selain pengusaha tertentu, OP/SPT. Ini biasanya pekerja lepas atau profesional seperti dokter, notaris, dan konsultan. Yang kedua, orang pribadi, pengusaha tertentu, OPPT. Ini buat orang yang punya usaha tetap kayak warung, lapak, dan toko. Yang ketiga, wajib pajak badan. Nah, ini buat perusahaan seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan semacamnya. Yang keempat, wajib pajak baru. Kalau kamu baru buka usaha dan belum punya laporan pajak, kantor pajak bakal bantu hitung estimasinya. Yang kelima, penghasilan dari luar negeri. Kalau kamu tinggal di Indonesia tapi dapat penghasilan dari luar negeri, tetap wajib bayar PPh 25 di Indonesia. Nah, sekarang kita rekap dari awal supaya makin paham. PPh pasal 25 itu kayak kita nyicil pajak tiap bulan. Tujuannya supaya pas akhir tahun kita nggak kaget harus bayar besar-besaran saat lapor SPT. Angsuran ini dihitung dari penghasilan tahun sebelumnya. Jadi, kalau tahun lalu kamu untung, kemungkinan kamu bakal setor PPh 25 tahun ini. Yang wajib bayar siapa aja sih? Pengusaha atau profesional seperti dokter, konsultan, freelancer, perusahaan kayak PT, CV, koperasi, bahkan yang baru daftar NPWP. Kalau belum punya riwayat keuangan, akan ditentukan jumlahnya oleh DJP berdasarkan estimasi. Tapi, ada juga yang nggak wajib bayar PPh 25. Misalnya, karyawan tetap yang gajinya cuma dari satu kantor WP yang cuma dapat penghasilan dari PPh final. Misalnya sewa tanah atau warung kecil. Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan harus pakai e-billing. Kalau telat, bisa kena sanksi bunga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif dari pajak PPh 25. Ada dua jenis untuk tarif utama wajib pajak orang pribadi. Nah, yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT, yaitu mereka yang punya usaha toko, warung, atau jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Nah, angsuran untuk PPh 25-nya itu sendiri dihitung sebesar 0,75% dari omset bulanan di setiap tempat usaha. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OP/SPT. Misalnya karyawan atau pekerja lepas. Untuk mereka, PPh 25 dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1. Nah, untuk tarif progresif di pasal 17 ayat 1, yang pertama untuk WP pribadi sendiri, yaitu kurang dari 60 juta adalah 5%, 60 juta sampai 250 juta adalah 15%, 250 sampai 500 juta adalah 25%, 500 sampai 5 miliar adalah 30%, dan di atas 5 miliar rupiah adalah 35%. Nah, untuk wajib pajak badan usaha sendiri adalah 22% dari penghasilan kena pajak. Nah, setelah kita mengetahui nih dari teori-teori pajak penghasilan pasal 25, saatnya kita langsung ke prakteknya nih.
Yang pertama untuk contoh perhitungan dari wajib pajak orang pribadi. Yang pertama kita ketahui dulu untuk contoh soalnya ini adalah bersama Tuan Beni. Nah, beliau nih udah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2015. Nah, pada tahun 2024 ia memperoleh penghasilan neto sebesar 100 juta rupiah. Nah, Pak Beni ini merupakan seorang karyawan lajang, jadi statusnya adalah TK0 dengan PTKP sebesar 54 juta. Jadi untuk perhitungannya, yang pertama kita mencari terlebih dahulu penghasilan kena pajaknya, yaitu 100 juta dikurangi dengan 54 juta, yang hasilnya adalah 46 juta rupiah. Karena PKP-nya masih di bawah 60 juta, maka tarif progresifnya adalah 5%, yang dimana PPh terutangnya adalah 5% dikalikan dengan 46 juta, yang hasilnya adalah 22.300. Nah, dalam contoh soalnya, Tuan Beni ini memiliki sebuah kredit pajak nih, yaitu PPh 21 yang dipotong oleh kantornya sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, maka angsuran untuk PPh 25 tahun berikutnya adalah 2.300.000 rupiah dikurangi dengan 1.500.000 rupiah terlebih dahulu. Lalu hasilnya dibagikan dengan 12 bulan karena PPh 25 merupakan angsuran pajak per bulan yang hasilnya adalah 66.467.000 rupiah per bulan. Seperti itu teman-teman untuk contoh perhitungan dari wajib pajak orang pribadi. Nah, setelah kita mengetahui contoh perhitungan wajib pajak orang pribadi, selanjutnya adalah untuk contoh perhitungan wajib pajak badan nih. Nah, di sini contohnya adalah PT Mulia, yaitu sebuah perusahaan konsultan. Dalam laporan SPT tahunan untuk PT Mulia pada tahun 2024 itu dilaporkan laba fiskal sebesar 120 juta rupiah. Dengan tarif pajak badan sebesar 22%, maka untuk PPh terutang adalah 22% dikalikan dengan 120 juta yang hasilnya adalah 26.400.000 rupiah. Nah, selama tahun itu PT Mulia sudah dikenakan untuk tarif PPh 22 sebesar 2 juta rupiah dan PPh 23 sebesar 1 juta rupiah dengan totalnya sebesar 3 juta di kredit pajak. Jadi untuk angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar di tahun berikutnya adalah 26.400.000 rupiah dikurangkan terlebih dahulu dengan 3 juta rupiah yang dimana hasilnya akan dibagikan dengan 12 dan hasilnya untuk angsuran PPh 25 PT Mulia adalah 1.950.000 rupiah per bulan. Seperti itu untuk contoh perhitungan PPh 25 untuk contoh perhitungan wajib pajak badan. Nah, gimana nih teman-teman? Ternyata cukup mudah ya untuk perhitungan dari PPh 25 dan cukup logis juga nih untuk perhitungan dari PPh 25 itu sendiri. Nah, tips dari perhitungan PPh 25 adalah pajak tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak lalu dibagikan dengan 12 bulan nih. Nah, tipsnya juga selanjutnya adalah kalian harus tetap melihat informasi yang ada dengan melihat dari berapa total nilai dari pajak tahun lalunya, lalu apakah terdapat pengurangan nih di kredit pajak selama tahun sebelumnya gitu. Nah, ketika itu sudah diketahui maka diakumulasikan dan akan dibagikan dengan 12 bulan itu teman-teman. Seperti itu. Gampang kan? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Jadi PPh pasal 25 adalah sistem angsuran pajak penghasilan bulanan. Tujuannya biar lebih ringan dan gak numpuk di akhir tahun. Berlaku untuk WP orang pribadi, badan, WP baru, dan WP dengan penghasilan luar negeri. Tarifnya yang pertama orang pribadi progresif 5-35%, yang kedua ada badan usaha 22% dari PKP. Wajib dibayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Harus pakai e-billing. Kalau telat, kena sanksi bunga. Gimana? Udah mulai paham kan soal PPh pasal 25? Semoga penjelasan dan contoh-contohnya bisa bikin kamu lebih siap dan paham tentang kewajiban pajak ini. Kalau masih bingung, tenang aja, belajar pajak itu proses, yang penting mulai dulu. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.